Sain Patinama gabung Buriram United. Here we go, Theo Hernandez gabung Al Hilal. Here we go, Noah Lang merapat ke Napoli. Here we go, Anthony Elanga gabung Newcastle. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bek timnas Indonesia Sain Patinama resmi gabung Buriram United di Liga Thailand. Kehadiran pemain berusia 26 tahun tersebut untuk memenuhi kuota pemain ASEAN di Buriram United. Bersama klub yang dijuluki Thunder Castle tersebut, Sain Patinama diharapkan mempersolid sisi sayap tim juara Thai League dalam 4 musim terakhir itu. Lebih lanjut, Buriram United mengonfirmasi bahwa Sain Patinama juga sudah memilih nomor punggung yang akan dikenakan di Liga Thailand. Di sana ia akan mengenakan jersey nomor 20. Rebranding nama kompetisi Liga 1 dilakukan PT Liga Indonesia Baru menjadi BRI Super League. Nama baru akan mulai berlaku mulai musim depan. Hal ini diumumkan PT LIB setelah menggelar rapat umum pemegang saham RUPS di Jakarta. Sebanyak 18 klub peserta yang turut hadir dan menyepakati nama baru kompetisi. Perubahan nama kompetisi juga terjadi untuk Liga 2 yang berganti menjadi Penggadaian Championship. Sedangkan kompetisi level yang berstatus semi profesional tetap akan bertajuk Liga Nusantara. Operator Liga PT Liga Indonesia Baru resmi menunjuk ex-pejabat J-League untuk menjadi GM kompetisi. Sosok yang dimaksud adalah Takeyuki Oya yang selama 16 tahun di J-League pernah menjabat di berbagai posisi sebagai General Manager Media Promosi dan Departemen Bisnis Internasional dan GM Bisnis Global J-League. Penunjukan Takeyuki Oya diumumkan PT LIB di sela-sela rapat umum. PT LIB berharap kehadiran Takeyuki Oya sebagai GM kompetisi bisa membantu upaya meningkatkan mutu dan kualitas persepakbolaan Indonesia. Legenda sepak bola Kroasia Ivan Rakitic secara resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola profesional pada usia 37 tahun. Melalui video perpisahan di akun Instagramnya, Rakitic mengenang perjalanan karirnya yang gemilang mulai dari masa muda di FC Basel, lanjut ke Schalke, Sevilla, hingga puncaknya di FC Barcelona. Selama 6 tahun di Barcelona, ia berhasil mencatatkan 310 penampilan dan meraih 15 gelar bergengsi. Rakitic juga menjadi sosok kunci dalam skuad nasional Kroasia yang menembus final Piala Dunia 2018. Gelandang veteran asal Italia Marco Verratti resmi menandatangani kontrak dengan klub Al Duhail yang berlaga di Liga Qatar. Kepindahan Verratti dari Al Arabi ke Al Duhail dikonfirmasi secara resmi oleh klub setelah sang pemain menghabiskan 2 tahun terakhir memperkuat Al Arabi dengan catatan 40 penampilan, 4 gol, dan 12 assist. Sebelumnya, Verratti dikenal luas atas karir cemerlangnya selama lebih dari 1 dekade di Paris Saint-Germain dengan koleksi 416 pertandingan dan berbagai gelar juara liga serta piala domestik. Angel Di Maria mengukir momen yang sangat emosional dengan kembali ke klub masa kecilnya, Rosario Central. Setelah 18 tahun berkelana di dunia sepak bola profesional, Di Maria yang dikenal luas setelah membantu Argentina merebut juara Piala Dunia 2022 sempat menunda rencana kepulangannya lantaran menerima ancaman dari kelompok kriminal. Namun kini, ia akhirnya bisa mewujudkan impian bermain kembali di klub yang membesarkannya sejak usia 4 tahun. Sebuah momen yang disambut hangat oleh para pendukung Rosario Central. Transfer Victor Osimhen ke Galatasaray semakin dekat setelah striker asal Norwegia ini menyetujui kontrak hingga Juni 2028. Osimhen yang menjalani musim 2024-2025 sebagai pemain pinjaman di Galatasaray berhasil mencetak 37 gol dan memberikan 8 assist dalam 41 penampilan, sehingga dia sangat ingin melanjutkan karirnya di klub Turki tersebut. Namun, negosiasi antara Galatasaray dan Napoli masih berlanjut karena nilai transfer yang diajukan Galatasaray saat ini masih berada di kisaran 55-60 juta euro. Sementara Napoli menginginkan nilai klausul pelepasan penuh sebesar 75 juta euro. Manchester City akan menjalani laga persahabatan melawan Palermo di Stadion Renzo Barbera, Sisilia pada Sabtu 9 Agustus 2025. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan pramusim kedua tim sebelum musim Premier League dan Serie B bergulir di bawah pelatih Pep Guardiola dan Pippo Inzaghi. Laga yang dinamakan Trofi Anglo-Palermitan ini sekaligus menandai perayaan ulang tahun ke-125 Palermo serta momen unik karena kedua klub kini berada di bawah payung City Football Group, pemilik yang sama.
Pelatih anyar AC Milan Massimiliano Allegri mengonfirmasi bahwa gelandang Luka Modric akan resmi bergabung dengan Rossoneri pada bulan Agustus mendatang setelah menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia antar klub bersama Real Madrid. Allegri menyatakan, "Kami menunggu kedatangannya, ada Piala Dunia antar klub dulu dan dia akan bergabung dengan kami pada Agustus. Modric tidak butuh pengenalan lagi." Ia menegaskan bahwa Milan akan menggunakan formasi 3 gelandang dengan penyesuaian sesuai karakteristik pemain demi mengoptimalkan performa tim di musim baru. AC Milan mendapatkan kabar baik setelah pelatih Massimiliano Allegri mengonfirmasi bahwa kiper andalan mereka, Mike Maignan, akan tetap berada di San Siro meskipun ada ketertarikan dari klub Premier League Chelsea. Allegri secara terbuka menyatakan kebahagiaannya atas keputusan Maignan yang memilih bertahan dan menyebut kiper asal Prancis tersebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Eropa sekaligus kapten yang sangat berpengaruh bagi tim. Keputusan ini menjadi dorongan penting bagi ambisi AC Milan di musim-musim mendatang. Francesco Camarda resmi bergabung dengan klub Serie A Lecce melalui kesepakatan peminjaman selama 1 musim yang dapat dilanjut menjadi transfer permanen. Kepastian ini diumumkan resmi oleh Lecce yang juga menyertakan opsi pembelian sekaligus opsi pembelian kembali oleh Milan. Camarda menjalani pemeriksaan medis pekan lalu sebelum menyelesaikan proses transfernya secara formal. Setelah musim lalu hanya tampil selama 199 menit di Serie A, harapan besar kini tertuju pada Camarda untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak bersama Lecce. Theo Hernandez segera meninggalkan AC Milan untuk bergabung dengan klub raksasa Liga Saudi Al Hilal. Kepastian transfer ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa kesepakatan sudah hampir tuntas dan tinggal menunggu penyelesaian administrasi. AC Milan diperkirakan akan menerima dana transfer sebesar 25 juta euro dari klub asal Riyadh tersebut. Hernandez yang telah bermain selama 5 musim bersama Milan akan memulai babak baru dalam karirnya dengan Al Hilal di bawah arahan pelatih baru Simone Inzaghi. Napoli dipastikan akan segera mendatangkan winger asal Belanda, Noah Lang, dari klub PSV Eindhoven dengan nilai transfer mencapai 28 juta euro, termasuk klausul penjualan kembali. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, kedua klub telah bertukar dokumen dan mencapai kesepakatan terkait paket transfer ini. Noah Lang yang berusia 25 tahun dan tampil gemilang di musim lalu dengan 14 gol serta 12 assist, sudah menyepakati kontrak jangka panjang dengan gaji bersih 2,8 juta euro per musim. Noah Lang kini tinggal menjalani proses medis sebelum pengumuman resmi dilakukan oleh Napoli. Rayo Vallecano mengumumkan secara resmi perekrutan bek Brazil Italia Luis Felipe dengan kontrak berdurasi 1 tahun untuk musim 2025-2026. Pemain berusia 28 tahun ini bergabung setelah memutus kontrak dengan Olympique Marseille yang sebelumnya hanya memberinya kesempatan bermain terbatas karena cedera dan persaingan ketat. Luis Felipe rencananya akan segera mengikuti latihan pramusim dan mungkin tampil dalam laga uji coba pertama melawan SC Braga pada 18 Juli mendatang sebagai bagian dari persiapan tim menghadapi La Liga dan Liga Konferensi UEFA musim ini. Inter Miami tengah berupaya keras untuk merekrut Rodrigo De Paul dari Atletico Madrid. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pembicaraan antara kedua klub sudah berjalan dan Inter Miami berencana mengamankan tanda tangan De Paul musim panas ini dengan opsi cadangan menunggu status bebas kontraknya pada 2026. Keinginan De Paul untuk bergabung sangat kuat karena ingin bermain bersama sahabatnya Lionel Messi. Musim lalu, De Paul bermain 48 pertandingan untuk Atletico Madrid, mencetak 4 gol dan memberikan 6 assist. UEFA menolak banding yang diajukan Real Madrid terkait sanksi yang dikenakan kepada Kylian Mbappe, Antonio Rudiger, dan Dani Ceballos. Sebagaimana dilaporkan oleh Marca, ketiga pemain tersebut telah didenda masing-masing sebesar 40.000 euro, 30.000 euro, dan 20.000 euro karena dianggap melanggar aturan dasar tata tertib perilaku yang diatur dalam pasal 11.2.b regulasi disiplin UEFA. Selain denda, mereka juga menerima hukuman skors atau pertandingan yang akan dijalankan jika terjadi pelanggaran serupa di masa depan. Real Madrid dijadwalkan bakal memulai kiprah di La Liga 2025-2026 dengan menghadapi Osasuna pada 19 Agustus 2025. Namun kini Real Madrid dikabarkan keberatan laga tersebut harus digelar berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan La Liga. Dikutip dari Mundo Deportivo, Los Blancos disebut bakal melayangkan surat ke La Liga untuk menunda laga melawan Osasuna. Madrid menginginkan laga tersebut dipindahkan jadwalnya ke 29 Oktober 2025. Mereka dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan Osasuna. Pihak Osasuna disebut tak keberatan dengan permintaan pemindahan jadwal oleh Madrid ini.
Barcelona resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kiper asal Polandia Wojciech Szczesny hingga musim panas 2027. Kontrak baru ini berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan. Szczesny yang bergabung dengan Barcelona sejak September lalu memberikan kontribusi signifikan dengan membantu klub memenangkan 3 trofi utama. Keputusan ini mengejutkan, mengingat sebelumnya laporan menyebutkan bahwa ia akan memperpanjang kontrak hanya selama 1 tahun. Namun Barcelona memberikan kepercayaan selama 2 tahun kepada penjaga gawang berusia 35 tahun ini. Idrissa Gana Gueye resmi menandatangani perpanjangan kontrak bersama Everton yang akan mengikatnya di klub hingga Juni 2026 dengan opsi tambahan 1 tahun lagi. Kesepakatan ini diumumkan setelah gelandang asal Senegal tersebut menjadi pemain kunci di musim 2024-2025 yang membuatnya mendapatkan penghargaan pemain terbaik versi supporter dan rekan setim di Everton. Gueye yang telah membela Everton selama 7 musim dengan total 211 penampilan, menyatakan kebanggaannya untuk terus melanjutkan perjalanan di klub yang dianggapnya sebagai bagian dari hidupnya. Nottingham Forest resmi mengumumkan penunjukan Edu Gaspar yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik Arsenal sebagai kepala global sepak bola mereka setelah meninggalkan Arsenal pada November 2024 dan menjalani masa jeda selama 6 bulan. Edu resmi bergabung dengan Forest pada April 2025 di bawah kepemilikan Evangelos Marinakis. Dalam posisi barunya, Edu akan bertanggung jawab mengawasi seluruh operasi terkait sepak bola, mulai dari rekrutmen pemain, analis kinerja, strategi skuad, hingga pengembangan pemain. Setelah 5 tahun mengabdi di Newcastle United, striker asal Inggris Callum Wilson mengumumkan kepergiannya dari klub tersebut. Kontrak Wilson yang berakhir pada musim panas 2025 tidak diperpanjang setelah pembicaraan kontrak baru yang tidak mencapai kesepakatan. Wilson bergabung dengan Newcastle dari Bournemouth pada tahun 2020 dan berhasil mencetak 49 gol dalam 130 penampilan selama karirnya di klub. Namun, musim terakhir Wilson di Newcastle banyak terganggu oleh cedera hamstring dan punggung yang membuatnya hanya tampil 18 kali sebagai pelapis striker. Anthony Elanga dipastikan akan bergabung dengan klub Premier League Newcastle United usai kedua klub mencapai kesepakatan penuh dengan nilai transfer sebesar 55 juta pound sterling. Laporan dari jurnalis Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Newcastle tidak hanya menyetujui harga dengan Nottingham Forest, tetapi juga sudah menyepakati kontrak jangka panjang dengan perwakilan Elanga. Pemain berusia 23 tahun ini diharapkan menjadi tambahan penting bagi skuad Newcastle musim depan, usai mencetak 6 gol dan memberikan 11 assist pada musim 2024-2025. Rumor seputar minat klub Al Nassr terhadap Gabriel Martinelli, pemain muda Arsenal, adalah tidak benar dan melenceng jauh dari fakta. Fabrizio Romano secara tegas membantah adanya tawaran sebesar 73 juta pound sterling dari Al Nassr kepada Arsenal. Romano juga menyatakan bahwa klub Arab Saudi tersebut tidak sedang dalam pembicaraan dengan Arsenal terkait Martinelli, melainkan sedang mencari target lain untuk posisi winger. Informasi ini tentu menjadi kabar lega bagi para penggemar Arsenal yang sempat khawatir akan kepergian pemain Brazil ini. Tottenham Hotspur telah secara resmi mengumumkan susunan lengkap staf pelatih yang akan bekerja di bawah arahan pelatih kepala baru, Thomas Frank, menjelang musim kompetisi yang akan datang. Salah satu nama baru yang menarik perhatian adalah Fabian Ote, mantan pelatih kiper Arsenal, yang akan bergabung sebagai pelatih kiper utama setelah meninggalkan Anfield pekan lalu. Selain itu, Tottenham juga merekrut Cameron Campbell dari RB Leipzig untuk posisi pelatih pengembangan individu tim utama, sementara Matt Wills tetap bertahan sebagai asisten pelatih. Liverpool secara tegas menyatakan bahwa winger mereka Luis Diaz tidak untuk dijual meskipun ada ketertarikan kuat dari Bayern Munchen. Max Eber, direktur olahraga Bayern, memang masih memantau perkembangan situasi ini. Namun menurut laporan jurnalis Florian Plettenberg, belum ada kesepakatan antara Diaz dan klub Jerman tersebut. Liverpool pun sudah menyampaikan posisi mereka secara jelas ketika Eber melakukan pendekatan informal, menegaskan bahwa Diaz tetap menjadi bagian penting dari skuad mereka saat ini. Manchester United telah memulai latihan pramusim mereka untuk persaingan menghadapi kompetisi musim depan. Tim besutan pelatih anyar Ruben Amorim ini mulai berkumpul di fasilitas Carrington sejak Senin sebagai bagian dari persiapan sebelum menghadapi pertandingan persahabatan pertama melawan Leeds United di Stadion Stockholm pada 19 Juli mendatang. Beberapa pemain utama, termasuk Amad Diallo, sudah hadir lebih awal, sementara Bruno Fernandes dan Diogo Dalot sedang mendapatkan cuti karena berduka atas meninggalnya rekan mereka, Diogo Jota.
Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.